Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya, saudara kita orang tua. Selanjutnya untuk persiapan, sudah siapkan buku pelajaran hari ini? HP-nya sudah disiapkan? Sudah. Oke, kalau sudah, marilah kita mulai dengan proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, pasti kita harus melihat dulu pelajaran yang sebelumnya. Tentang apa pelajaran kita sebelumnya? Apa itu badan usaha? Suatu yang ekonomi. Oke. Terdiri dari apa itu badan usaha? Apa saja? Produsen, konsumen, distribusi. Oke. Untuk melanjutkan proses pembelajaran kita selanjutnya, kita pasti akan mengaitkan dulu dengan pelajaran yang sebelumnya tentang badan usaha. Sebelum kita masuk ke yang kita topik hari ini adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Apa sih yang kalian alami di sekolah, di rumah masing-masing? Apa tentang pendapatan nasional? Yang hal sederhana dulu adalah pendapatan orang tua kalian, ya. Pendapatan orang tua kalian dari mana? Ada yang dari petani, ada yang dari guru, ada yang dari pengusaha. Itu adalah jenis-jenis pendapatan yang kegiatan kita sehari-hari di pertama. Oke, soal pelajaran kita hari ini. Yang pertama, menelaah pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menemukan pendekatan pendapatan nasional. Ya. Yang ketiga, membandingkan pendekatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedua, keempat, mengukur konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Ya. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh suatu negara dari berbagai sumber seperti produksi barang dan jasa, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan karyawan. Ya, biasanya pekerja. Ya, karyawan itu sama dengan pekerja. Yang kedua, pendapatan usaha. Yang ketiga, ada pendapatan investasi. Ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sama dengan pengeluaran kita di rumah. RKT, ya. Rencana kegiatan rumah tangga di rumah pasti ada pengeluaran sama. Ya. Pendapatan nasional juga seperti itu. Kalau pendapatan karyawan menggambarkan pendapatan yang diterima oleh semua individu yang bekerja dalam suatu ekonomi. Sedangkan pendapatan usaha merupakan pendapatan dari kegiatan usaha yang meliputi laba dan pendapatan dari orang. Biasanya pengusaha kan otomatis dia harus punya kegiatan usaha dulu. Setelah kegiatan usaha pasti harus ada laba. Yang ketiga adalah pendapatan investasi, mencakupi pendapatan yang diperoleh dari investasi dari bentuk bunga dan dividen. Biasanya investasi ini ada orang pengusaha investasi bikin rumah, ya. Atau kalau yang realnya kita investasi itu adalah menabung di bank, ya. Biasanya pasti menabung di bank pasti akan mendapatkan dividen atau bunga. Pengeluaran pemerintah, pendapatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pabrik dan program pemerintah. Ya, kita sudah sadari, berarti itu adalah pengeluaran pemerintah yang kita sudah alami. Ada sektor pendidikan, sektor pertanian, itu adalah
Ada dua, yang satu ini PDB dengan GNP. Yang kedua adalah PNN atau NNP, Neto Nasional Produk, ya, neto, ya. Produk nasional neto atau net nasional produk, pandangan nasional neto atau net nasional income. PNN ini langsung dia hitungannya adalah PNN sama dengan PNB langsung kurang penyusutan. Tetapi karena segelintir orang akhirnya tidak bisa sudah. Telkomsel kita ada kala hidup, ada kala mati, ya kan? Tidak merata. Oke, untuk lebih jelasnya, ya, kita saksikan video berikut. Materi badan usaha, di mana di dalam badan usaha tersebut pasti terdapat banyak pelaku ekonomi, baik itu konsumen, produsen, pemerintah maupun pelaku ekonomi di luar negeri. Setiap pelaku ekonomi tentu memiliki pendapatan dan pengeluaran saat melakukan kegiatan ekonomi. Menurut kalian, apakah pendapatan dan pengeluaran hanya dirasakan oleh para pelaku ekonomi saja? Bagaimana dengan negara? Apakah negara memiliki pendapatan juga? Apakah penerimaan dan pengeluaran dari para pelaku ekonomi dalam berbagai badan usaha akan berdampak pada pendapatan negara? Kira-kira selama ini dari mana ya negara mendapatkan uang sampai bisa membangun banyak infrastruktur baru? Untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian simak materi yang ada dalam video pembelajaran ini ya. Eksplorasi. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total uang atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional mencerminkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemenuhan barang bukti. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan, proses pembelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran untuk
berdiskusi. Oke. Sebelumnya pasti kalian sudah paham tadi. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian diskusikan dengan kelompok, ya. Nah, apa yang di situ ada yang pertama nomor 1 adalah apa itu? Tulislah 10 kata kunci. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Kita mulai ya. Mata, perut, mata, hidung, perut. Ada. Oh iya, tidak konsentrasi. Sekali lagi. Mata, perut, hidung, mata. Oke, terima kasih. Sudah duduk. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, pemateri 1 saya persilakan. Tuliskan 10 kata kunci dari materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional, pendapatan per kapita, produk domestik bruto, impor, ekspor, upah, investasi, pengeluaran pemerintah, laba dan suku bunga. Deskripsikan pengertian pendapatan nasional menurut bahasa kalian sendiri. Secara sederhana, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami kembalikan. Oke. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Oke, atas waktu yang diberikan, kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi yang sudah diberikan. Para materi, saya persilakan. Tuliskan 10 kata kunci dari materi pendapatan nasional. Presentasi kelompok kami atas waktu dan tempat kami ucapkan terima kasih.
Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita ucapkan terima kasih. Ayo, oke, kita sekarang sudah di penutup pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup ini saya akan menanyakan kepada adik-adik semua mengenai ringkas materi yang kita dapatkan hari ini. Mungkin dari kelompok 1 bisa sampaikan ringkas materi yang hari ini. Dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah dapat menentukan besaran pajak, besaran subsidi yang bisa diberikan kepada pengusaha maupun masyarakat, penetapan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, tidak selalu karena menentukan tingkat kesejahteraan dapat dilakukan dengan menggunakan pendapatan per kapita. Apabila suatu negara mengalami kenaikan pendapatan dengan jumlah penduduk yang tetap banyak, maka besaran pendapatan per kapita juga akan kecil. Oke, itu adalah kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Yang berikut untuk buat kalian nanti tugas di rumah, saya akan bagikan kertas ini yang akan dikerjakan kamu di rumah. Nanti minggu berikutnya akan kita kumpulkan atau kita bahas lagi tentang LKPD yang saya bagikan ini kepada kamu. Saya bagikan untuk tugas di rumah. Oke, itu nanti akan ditugaskan di rumah. Oke, untuk terakhir sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran ya. Saya mau menanyakan, apakah kamu mengikuti pelajaran ini dengan baik? Ya. Sudah itu, apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran? Bisa. Coba identifikasikan kesulitan dan hambatan yang kamu temui dalam proses pembelajaran ini. Apa yang kamu merasa hambat dalam proses pembelajaran kita tadi? Tidak ada proses. Oke, makasih. Sikap positif apa yang dapat kamu peroleh dari proses pembelajaran ini? Mengetahui pendapatan dalam suatu negara. Mengetahui pendapatan dalam suatu negara. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Gimana untuk memperbaiki hasil belajar kamu nanti? Lebih giat lagi belajar ya. Hingga sampai nanti di rumah jangan lupa sambil belajar juga. Sebagai akhirnya proses pembelajaran kita hari ini, untuk pertemuan berikutnya pasti kita dengan proses pendapatan per kapita. Nanti coba di rumah juga sambil melihat buku-buku, baca tentang pendapatan per kapita. Oke. Selanjutnya saya mengucapkan selamat siang dan semoga sehat selalu. Amin.